semuanya, selamat datang di episode pertama Bincang Bintang, podcast dari Himpunan Ilmu Komunikasi Universitas Almikom Purwakerto. Buat kalian yang pengen dengar cerita-cerita tentang mahasiswa yang nggak biasa, tentunya dari Universitas Almikom Purwakerto. Tina Trisnawati, silakan Kak. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Ini mungkin ada yang belum familiar gitu, Tina siapa gitu. Kayaknya udah familiar semuanya deh Kak. Oke. Siapa sih nggak kenal Tina Trisnawati itu siapa gitu? Mungkin sedikit kenal lagi kali ya. Iya harusnya sih. Biasanya tuh aku dikenal sama teman-teman tuh Tina Trisnawati, tapi teman-teman semua itu biasa panggil aku Tina gitu. Iya, Kak Jadi Tina. dari aku SMP, SMK sampai sekarang aku kuliah, aku dipanggil sama teman-teman tuh Tina. Jadi Tina. jarang banget yang manggil Trisna. Cerita iya, lebih Jadi- seringnya Kak Tina gitu ya Kak. Bahkan aku Tina. sendiri juga gitu. Oke, jadi kayak teman-teman di luar sana gitu, mungkin kan kita nggak hanya berteman secara langsung di dunia Iya, nyata, kan ada dunia maya. Iya gitu betul. ya. Nah, teman-teman di dunia maya Saling. itu juga pasti kenal aku dengan sebutan Tina. Tina. Oke Kak Tina, apa kabar nih hari ini? Gimana rasanya duduk di kursi tamu yang biasanya tuh megang mix buat MC tapi sekarang jadi bintangnya hari ini? Gimana rasanya? Gak nyangka juga ya. Gak nyangka juga itu Iya. kayak, jadi pengalaman juga gitu tentunya buat aku, dimana hal-hal yang jarang banget aku lakuin kayak gini gitu. Biasanya tuh aku hadapan di banyak orang. Iya, gitu sebagai kan. MC, sebagai moderator ya Kak? Betul sekali. banget. Ini dikasih kesempatan nih buat Iya. bisa sering-sering dan berbagi pengalaman yang sudah aku dapetin dari bangku SMP, SMK, bahkan sekarang sampai bangku perkuliahan. Kuliahan. Terus hari ini Kak Tina udah hektik apa aja nih? Udah gedebak-gedebuk apa aja hari ini? Iya, ini kayaknya udah dari pagi. Oh udah dari pagi ya? Iya. Kayaknya setiap hari kayak gitu ya Kak? Iya, kayaknya. Keren banget ya. Kayaknya ada waktu cuma buat istirahat aja gitu nggak sih? Gitu. Intinya bisa tidur aja udah alhamdulillah banget. Iya betul Benar, lagi ya. ya bisa tidur tuh udah kayak alhamdulillah. Anugerah banget sih Kak, dengan di tengah hektik kesibukan yang Kak Tina jalani sekarang ya. Iya, karena memang kegiatan itu biasanya udah dijadwal kan, dari pagi ngapain, Iya. siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Jadi kalau ada waktu leha-leha pasti memang udah jadwal. Oke, Udah di saat jadwalnya ya, leha, iya. gitu. Jadi setiap harinya tuh udah ada schedule-nya masing-masing gitu. Betul sekali. Jadi kayak gak bingung sih mau ngapain. Iya. gitu. Keren. Oke, kalau kita tarik ke belakang nih ya, Kak Tina yang dulu tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak Kak Tina tuh selalu kelihatan aktif banget, tapi pernah nggak sih ada di fase Kak Tina tuh ngerasa bukan siapa-siapa gitu? Pernah nggak nih? Ini jadi kayak kelas balik gitu. Iya, ya. kelas baliknya Kak Diri Tina aku tuh gimana? sendiri gitu. Iya. Mungkin kalau teman-teman lihat aku sekarang tuh sering ada yang komen, "Duh, keren banget ya Kak Tina. Aduh, pengen jadi kayak Kak Tina." Iya. gitu. Aku tuh selalu nekanin ke orang-orang yang sering banget ngomong kayak gitu ke aku, boleh deh sekali-kali tuh jangan lihat pencapaian aku aja gitu. Karena kalau dibilang pencapaian, semua orang pasti kepengen Pengen, pencapaian iya. tersebut. Apalagi pencapaiannya banyak dia Kak. Siapa sih yang nggak mau, ibaratnya kan kayak gitu. Betul, iya. Cuma kan kita harus tarik ulur ke belakang. Sebelum orang tersebut bisa mendapatkan pencapaian seperti itu, kira-kira tuh dia udah ngelewatin apa Ya, aja. dia udah dimulai dari mana dulu gitu ya? Prosesnya seperti apa? Dia ditempa itu berapa kali ditempa gitu. Ibaratnya bisa jadi mutiara, berlian. Itu kan awal mulanya bukan dari apa-apa. Dari Tapi mana kan tuh Kak? dia kan harus ditempa terlebih dahulu. Benar ya. Jadi harus ditempa, harus dibuat bolak-balik sampai akhirnya menjadi bentuk yang sangat cantik. Betul sekali. Mutiara, berlian gitu. Itu yang menjadi pegangan aku. Kalau kilas balik dulu, kayak dari zaman TK sendiri tuh aku udah kayak bisa dikatakan tuh di antar orang tua tuh pas pertama kali masuk TK aja. Setelah itu aku udah dibiarin untuk berangkat sendiri. Itu karena aku punya adik yang pantarnya gak jauh beda sama aku. Aku 2001, adikku tuh 2003 atau 2004. Jadi aku TK, adikku PAUD. Jadi udah terbiasa tuh berangkat sendiri, di TK tuh sendiri. Udah mandiri dari dulu ya Kak? Iya, Keren betul. banget ya. Maksudnya anak kecil TK loh. Iya, itu udah dari anak kecil TK. itu tuh bertarung dengan sendirian gitu. Jadi ingat banget aku kayak ikut kegiatan drum band. Iya, terus ingat. angklung itu dari TK. Terus lanjut ke SD. Tuh di SD itu karena adikku juga kan aku naik, adikku juga ikut terus, jadi kita nggak terlalu jauh gitu kan. Di SD itu aku udah mulai ikut kegiatan. Jadi selain aku menargetkan diri aku untuk bisa masuk 3 besar, itu nggak diminta sama orang tua aku. Jadi memang aku sendiri Pengen sendiri gitu ya? aku pengen sendiri untuk tetap bisa mempertahankan prestasi aku di 3 besar gitu. Selain itu juga
seperti aktif di kelas, Iya. mengembangkan bakat aku. Aku ngerasa aku punya bakat tuh setelah guru-guru aku tuh kayak memberikan waktu dan ruang buat aku tuh bisa mengeksplor. Salah satunya Ini lo bakat kamu gitu. Oh iya, dulu tuh iya. aku jadi dimulai dari ikut lomba pidato. Jadi pidatonya tuh pidato bahasa Jawa. Kalau tahu geguritan, Iya iya dulu tahu. aku lomba ikutnya Wih, keren juga geguritan. ya. Jadi memang dari SD tuh aku udah dimulai dari lomba-lomba seperti itu. Selain itu masuk ke kelas 4, 5, 6 itu kita diajari tentang kewirausahaan SD loh. SD udah mikirin usaha gitu ya. Iya. Emang bener-bener multi talent banget ya kak. Kalau dulu kan booming banget Iya, ya terkait iya. bros yang dari kain flanel. Iya, iya. Itu aku buat itu dulu di masih kecil, pas masih SD. SD itu Bahkan kelas berapa kisaran? itu kelas 5. Oh iya. Jadi kayak udah mulai usaha dari Iya kelas 5 iya. SD. Udah ada raga-raga bisnisnya gitu ya kak. Betul. Dulu juga pernah viral yang kayak binder kertas. Iya, iya, gitu. binder. Ya binder gitu kan. Dijual itu gitu. Sampai di fotokopi aku jual lagi. Biar jadi duit gitu. Iya, iya. Itu dari SD. Terus lanjut ke SMP. Nah, ini kalau untuk SD aku kan belum kayak ikut organisasi. Iya, kepemimpinan belum tuh ada, iya. Jadi kayak ngalir aja. Paling baru kayak lomba-lomba. Iya, kayak ngalir aja aku tuh suka ini gitu. Nah, pas SMP itu aku udah mulai terjun. Dulu kalau dari wirausaha ini aku ingat banget, ini titik awal banget aku mulai usaha tuh nggak hanya sekedar usaha doang, tapi dulu tuh aku sampai jarak rumahku ke sekolah SMP aku itu tuh kalau kita jalan kaki mungkin 10 sampai 15 menit. Itu aku selalu jalan kaki. Selalu pagi. jalan kaki. Dan aku nggak bakal lupa kalau dulu tuh aku sampai ini loh jualan nasi kuning sama nasi uduk. Tetangga aku persis tuh dulu nyediain. Jadi aku berangkat sekolah tuh bawa kardus, ini loh kardus sisa. Dalamnya tuh ada nasi kuning sama nasi uduk. Itu aku bawa dari rumah dengan berapa menit jalan kaki ke sekolah. Aku jual, teman-teman istirahat itu aku gunain buat jualan ke kelas-kelas. Bener-bener gak ngerasa gengsi gitu ya kak? Nah, Enggak, itu. ya itu yang harus dilawan gak sih kak? Iya, sama temen-temen kayak mikir muka gede banget. Iya. Kayak gitu. Nah, selain itu aku juga selain jualan itu aku juga dulu jualan kerupuk gender. Nenek aku tuh dulu jualan kerupuk gender juga. Iya. Nah, itu aku jualin juga. Jadi itu mentah sama nenekku digoreng. Aku jual lagi. Jadi jualan nasi kuning, nasi uduk, kerupuk gender itu aku lakuin. Jadi usaha tuh aku berlanjut ke usaha seperti itu dengan yang teman-temanku yang SMP gitu. Itu enggak cuma SMP loh, ke Biasanya teman-teman kan SMP ya, cuman kayak main-main doang ya kak, nggak mikir ke situnya maksudnya. Ini langsung bisnis gitu ya. Dan saking aku nggak punya malu kayak Iya. urat maluku putus gitu loh. Itu aku jualnya itu nggak cuma ke teman-teman kelas aku sampai tawarin ke guru-guru SMP Iya, aku. keren juga ya. Nah, Dan itu juga pasti ngapresiasi nggak sih kak? Iya, itu alhamdulillah guru-guruku tuh di SMP support banget. Support, tau. Nah, selain itu akhirnya awal mula selain usaha berlanjut, aku juga melanjutkan pertama kalinya aku ikut organisasi. Awal Di mula SMP aku tuh, Kak? awal mula aku ikut organisasi kan kelas 7 SMP ya. Iya. 7 SMP tuh aku udah ikut OSIS. Wih, langsung ketua OSIS nggak kak? Enggak dong. Aku ikutnya jadi sekretaris OSIS waktu itu. sekretaris. Nah, setelah kelas 7 sekretaris OSIS, kelas 8 kan ada organisasi lagi. Iya. Nah, itu aku dicalonkan untuk ikut jadi wakil ketua sama ketua OSIS. Nah, kebetulan aku terpilih jadi wakil ketua OSIS kelas 8-nya. Selain itu aku ikut jadi ketua mading, ketua pramuka, pemimpin regu pramuka, drum band yang awalnya aku ada gedung-gedung aja gitu ya. Alhamdulillah waktu itu aku bisa jadi mayoretnya gitu. Itu jadi Keren. kelas 8 sampai ke kelas 9. Setelah itu juga aku tetap mempertahankan prestasi aku untuk tetap bisa masuk ke 3 besar. Terus aku juga ikut lomba-lomba yang diadakan dari sekolah, ikut kegiatan yang di luar kayak pramuka. Terus aku dulu nari juga. Iya. Bener-bener multi talent banget ya. Aku dulu juga ikut organisasi tari. Jadi memang dari SMP aku udah tari, dilanjutkan ke SMK. Nah, di SMK ini aku lebih fokus ke usaha. Yang usaha dari SMK berarti aku waktu masih umur 16 tahun. 16 tahun ya. Iya, aku udah 16 tahun aku ngapain nih kak? Iya, ngapain nih? Aku 16 tahun sudah memfokuskan terkait bisnis yang dimulai dari offline ke teman-teman kelas aku gitu kan. Aku ngerambah ke dunia online. Aku dulu mulainya dari Facebook, Iya, memang dulu TikTok. tuh marak banget ya kak buat kan? jualan. Iya, bener-bener. Facebook, TikTok sampai akhirnya aku sekarang ke Instagram. Instagram. Nah, bisnis yang aku jalanin dari masa SMK itu sampai sekarang masih aku gunain sekarang sampai akhirnya bisa dari uang itu aku gunain buat masuk ke kampus. Terus juga biaya aku nih sampai sekarang. Jadi bisnis itu Fir dari kakak kita sendiri, wih, keren banget sih kak. Ya mungkin kalau kamu kan kayak masih muda gitu ya. Ini mungkin kalau aku dibandingkan sama teman-teman angkatanku nih, aku kan ilmu komunikasi angkatan 22.
teman-temanku itu mereka masih muda-muda, lahiran 2003, Iya, 2004. rata-rata ya, Aku Kak? 2001, 2001. karena memang aku masuk kampusnya itu nggak langsung. Aku GBR 2 GBR ya, Kak? tahun. Gitu. Kenapa? Karena aku cari duit dulu, say. Iya, nggak apa-apa sih, Gabri juga udah ada planning nih buat kedepannya, keren juga sih, Iya. Kak. Akhirnya di situ awal mula aku untuk kuliah. Itu pun kuliah aku nggak ngomong sama orang tuaku. Jadi kayak aku datang ke Amikom nih. Gitu, iya. Ke Amikom tanya pendaftaran buat ilmu komunikasi. Aku langsung daftar, pendaftarannya berapa. Aku ngurus semuanya persyaratan. Aku nggak bilang sama orang tua, tiba-tiba orang tua datang Iya. sudah lunas. Iya, benar-benar sudah lunas. Tiba-tiba tahu-tahu aku udah keterima aja di Satset Amikom. gitu ya, Kak? Betul. Nah, itu uangnya dari mana? Uangnya aku dapetin dari bisnis yang sudah aku bangun dari masa SMK Hasil aku jerih sampai payahnya sekarang. Kak Tina sendiri ya, Kak? Betul. Sampai Iya. akhirnya sekarang bisa ngobrol-ngobrol kayak Iya. gini nih. Wah, Ini masih duduk di sini juga ya, salah satunya dari effort yang sebelumnya nggak sih, Kak? Iya, betul, kayak masih mimpi sih. Jadi Iya. kalau kilas balik ke belakang, jadi aku tuh kalau dibilang orang keren ya Mbak Tina, soalnya jadi Mbak Tina sekarang enggak Ya, ngeliat dulu dong. Iya, semua juga butuh proses gitu. Nggak mungkin langsung jadi Kak Tina yang sekarang. Iya, iya kalau dilihat kan dari tadi dari TK, Iya, SD, benar. SMP, SMK itu aku benar-benar udah ngelewatin banyak proses sampai akhirnya jadi aku yang sekarang ini gitu. Melawan gengsinya tuh sih, Kak, untuk Gen Z sekarang tuh susah gitu ya. Iya betul, Iya. karena aku tuh kan termasuk Gen Z ya. Iya. Oh, dari satu Gen Z banget gitu kan ya. Kalau dibilang lawan gengsi itu udah kayak makanan aku ya, karena kan Iya. aku udah dari SD, SMP. Betul. Cuma kan ngerasa gengsi banget itu kan saat kita sudah jenjang kayak kenal teman-teman gitu ya. Kayak berarti kan dari SMP itu udah ya ampun teman-temanku istirahat tuh pada istirahat, Jajan gitu ya, Kak? Iya, sedangkan aku tuh harus keliling loh juara nasi uduk, nasi kuning buat tambah-tambah uang saku di saat teman-temanku tuh tinggal minta. Iya. Apalagi SMK gitu tuh kayak sumpah sih kayak pengalaman banget buat aku gitu. Nggak, maksudnya yang bikin salah tuh SMP udah berani untuk berjualan gitu kan di tengah banyak sekali anak-anak SMP tuh kan ya taunya ya jajan-jajan doang gitu ya, Iya, tanpa betul. nggak pernah mikir tuh untuk jualan sih biar aku dapat duit gitu. Jarang-jarang maksudnya ya, Kak. Iya. Terus keluarga Katina sendiri itu ngerasa nggak sih ngelihat Katina tuh sibuk banget gitu. Nah, tanggapan dari keluarga Katina tuh support kah, kaget atau malah bingung nih? Ini anak aku kok bener-bener hektik banget ya. Kayak udah kayak pejabat banget gitu ya. Iya. Mungkin orang tua aku tuh ngerasa aku kayak nggak bisa diem. Itu tuh pas aku dari SD kayaknya. Soalnya kayak SD tuh kalau perpisahan, itu aku pasti selalu minta ngisi, minta pokoknya aku mau tampil. Pasti gitu ya. Iya. Dan aku kalau ada kegiatan, ada PR gitu, aku tuh nggak pernah bilang orang tua. Jadi ujung-ujung tuh udah selesai aja langsung aja PR-nya. gitu ya. Nah dari situ mungkin orang tua aku udah sadar bahwa aku tuh memang nggak bisa diem Emang nih dari gitu bibitnya ya. gitu ya. Betul, dilanjut ke SMP, SMK gitu. Jadi alhamdulillah orang tua aku tuh benar-benar selalu support. Dan yang buat aku bangga dengan orang tua aku sekarang adalah orang tua aku tuh berani memberikan kepercayaan sebegitu besar untuk diri aku, Iya. untuk aku memilih jalan yang aku suka, jalan yang aku kepengen, yang buat aku tuh happy. Terserah, yang penting kamu benar-benar bertanggung jawab dan kamu membuktikan bahwa jalan yang kamu ambil itu Bener itu- sih, iya betul. jalan yang bener ya. Orang tua mana sih yang nggak percaya, Kak? Iya, jadi aku harus membuktikan itu karena jujur aku berterima kasih banget ke orang tua karena benar-benar mengizinkan aku untuk benar-benar pegang kendali penuh terhadap diri aku Iya. gitu loh. Nggak pernah untuk ngatur, mengekang atau nggak pernah. Jadi ya, Kak? benar-benar support aku. Iya. Mau ikut lomba ini silahkan, mau ikut kegiatan ini silahkan. Yang penting kamu bisa, kamu sehat Iya. begitu. Udah legowo banget aku denger kayak gitu dari orang tua aku. Jadi kayak hiduplah apa yang kamu sukai gitu. Iya, Tapi selagi itu benar juga ya nggak apa-apa sih, Kak. Iya. Bener sih. Jadi aku tuh lebih sering akhirnya karena saking orang tua udah percaya banget sama aku dan aku berusaha banget jaga kepercayaan itu. Aku tuh kalau ikut lomba atau kegiatan tuh aku nggak pernah loh ngomong, "Ibu, aku mau lomba," gitu ya. Tahu-tahu tuh, "Bu, aku juara." gitu. Tante kan bilang, "Ma, aku nih mau lomba loh. Coba apa ya, maksudnya dukungannya, doanya gitu." Ini Kak Tina tuh langsung ngumumin, "Aku menang lomba." Iya. Jadi nggak ngomong lombanya apa, Iya, prosesnya nggak kayak gimana. latihan dulu di depan orang tua, tapi langsung aja menang gitu, tiba-tiba Iya. menang gitu. Iya, itu tiba-tiba pokoknya menang aja. Iya, nggak ada angin nggak ada hujan langsung menang gitu. Iya, betul. Terus dari tadi kan dimulai dari SD, dari TK malah ya Kak, kayak Kak Tina udah mencoba sesuatu yang mungkin nggak semua anak-anak sepantarannya Kak Tina tuh mulai hal yang sama juga gitu. Nah, apa sih motivasi Kak Tina ataupun kayak kenapa Kak Tina tuh merasa kayaknya aku harus memulai sesuatu ini deh gitu. Oke. Kalau itu kan tadi dilihat dari pribadi aku yang kayak aku suka kegiatan-kegiatan di luar kayak gitu kan.
aslinya kalau dilihat kelas balik itu ekonomi dari keluarga. Aku 3 bersaudara. Aku adalah anak kedua. Anak kedua sama Kak. Ya perempuan Ya lagi. gimana ya anak kedua perempuan gimana ya? Anak kedua perempuan. Aku punya kakak perempuan dan aku punya adik laki-laki. Kok sama banget kakakku perempuan? Sama. Iya ya. Tapi kayak kejepit nih di Iya, tengah-tengah. iya. Anak kedua. Benar. Jadi apalagi aku mikir oh ya adikku tuh pantarannya nggak terlalu jauh gitu sama aku. Aku dan keluarga aku tuh apa ya? Alhamdulillah aku tuh dikasih panca indera yang cepat banget nangkap, cepat banget bisa beradaptasi, Iya. bisa ngerasain apa yang lagi terjadi gitu. Contoh dulu, aku pernah kayak tinggal rumahku tuh pertama kali tuh ingat banget gak punya WC. Mau ke kamar mandi itu aku harus bangun pagi buat ke sungai atau bisa gitulah gitu kan. Selain itu aku dulu kalau lihat enak sekarang ya kasurnya empuk gitu kan. Dulu tuh aku bener-bener udah kasurnya tengahnya tuh dekok atau itu kayak udah nggak ada alasnya. Udah nggak empuk gitu ya Kak. Iya, alasnya itu tiker gitu loh. Kalau hujan tuh pasti kalau orang Jawa tuh ngomongnya borot. Atau airnya tuh pada ke bawah kayak gitu kan. Kalau ada petir tuh udah kerasa banget. Dan aku masih inget waktu dimana makan tuh bingung gitu. Jadi kayak satu piring itu gimana caranya satu keluarga tuh bisa makan gitu. Bahkan makannya tuh nggak yang tahu tempe tuh dulu enak banget bagi aku. Aku tuh pernah di posisi sama keluarga aku tuh makan tuh irisan berambang bawang yang digoreng, minyaknya tuh jerantah, dikasih garam buat dimakan. Aku pernah ngerasa di fase itu ya Kak? Ya. di fase itu gitu. Jadi dan keluarga aku tuh rata-rata nggak pada ngelanjut sekolah gitu. Kakakku yang perempuan itu dia hanya lulusan SMP. Dia rela kerja biar aku itu bisa merasakan lanjut, gimana pendidikan gitu ya. Iya, lanjut SMK. Itu pertama berkat kakak aku gitu. Jadi kayak rela mengorbankan lah ya Kak. Itu yang buat aku harus bisa cari benar-benar gitu. Karena aku bisa ngadirin kakakku kan nantinya bakal berkeluarga. Kakakku punya impian. Aku nggak mungkin minta ke kakakku. Ke orang tuaku tuh punya batasan usia. Orang tuaku nggak mungkin selamanya bekerja. Apalagi ke adik aku. Dia baru memulai. Dia punya impian. Aku nggak bisa seterusnya menopang hidup aku ke orang lain. Itu prinsip yang akhirnya aku mulai. Kalau aku nggak gerak, kalau aku nggak mulai dari sekarang, mau aku kapan gitu? Nggak maksa nih, maksa diri aku. Aduh capek, aduh berat, kapan mulainya gitu? Itu hilang kalau nanti udah ada hasilnya gitu. Itu yang akhirnya buat aku tuh termotivasi sampai sekarang. Makanya uang dari manapun aku bakal usaha cari biar aku tetap bisa lanjut pendidikan. Karena ini sebagai salah satu terima kasihku kepada bapak ibu aku yang ngusahain aku selesai SD SMP, kakakku yang ngusahain aku buat selesai sekolah. Aku akan melanjutkan perjuangan orang tua dan kakakku dengan aku bisa menyelesaikan S1 ini. Jadi kayak semua terbayarkan gitu ya Kak. Baik pengorbanan, waktu, usaha, pokoknya jadi satu ya Kak. Iya, jadi kalau teman-teman lihat sekarang, Kak Tina sekarang beli baju mulu, jalan-jalan mulu. Lihat dulu ke belakangnya gimana. Bisa makan dimsum aja tuh kayak alhamdulillah gitu. Iya dulu aku oh my god, aku tuh dulu cuma makan berambang bawang sama garam loh. Aku pernah di posisi itu dan itu nggak sebentar, itu tuh lama dan aku berdiri ke diriku sendiri, aku kepengen mutus rantai itu gitu. Bukan bermaksud untuk flexing ya Kak, tapi kayak menunjukkan bahwa kita tuh bisa gitu ya. Kayak enggak apa maksudnya kayak keluar dari fase yang mungkin bukan yang kita inginkan gitu. Kita berada di fase yang mungkin di atas, lebih di atas kita lagi gitu kan. Karena memang pertama kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita kenapa kita dilahirkan. Yang kedua, kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita. Tetapi kita bisa milih masa depan kita mau seperti apa yang akan kita berikan ke anak-anak kita tuh kita bisa milih. Bahkan kita bisa mutus cukup aku aja. Anak-anakku nanti jangan, penerusku jangan, cukup aku yang ngerasain. Aku yang ngerasain ini gitu, kamu jangan gitu. Betul sekali. Kayak nggak enak. Enggak. Oke Kak, kalau semisal dilihat dari pencapaian dan prestasi Kak Tina yang mungkin udah dirilis, dibangun dari TK ya Kak. Kalau ngomongin tentang public speaking nih Kak ya, jujur ya banyak banget mahasiswa yang mungkin pengen banget jadi kayak Kak Tina, apalagi
prodi ilmu komunikasi nih Kak. Tampil percaya diri, lancar ngomong, terus bikin orang tuh dengerin kalau semisal Katina ngomong. Contohnya di kelas aku juga kalau semisal lagi mata kuliah public speaking, Katina ngomong langsung pada dengerin, langsung pada fokus gitu ya. Tapi pernah nggak sih dulu Katina tuh merasa nervous, apalagi tadi Katina pernah lomba pidato misalnya, debat gitu. Terus tiba-tiba Katina merasa nervous gitu. Kalau di awal tuh kan di SD kan gitu ya, aku kan lomba pidato kegurutan itu kan nggak cuma di depan juri, teman-teman aku juga itu dulu pasti nervous, maksudnya udah harus persiapin semuanya. Iya. Demam panggung gitu ya Kak? Iya. Ngeblank semuanya. Dulu benar. aku mulai belajar kayak sering belajar di depan cermin gitu Iya, pas di SD. iya kayaknya tips and triknya kayak gitu Kak. Iya, itu aku memang benar ya? aku terapin. Memang bener ya, Kak? Terapin pas lagi SD. Jadi sampai aku dikasih tahu, pokoknya kalau kamu ngomong tuh jangan lihat kepala orang. Cuma kan Iya, itu iya. salah ya ternyata Iya. setelah aku pelajari ilmu-ilmunya tuh malah kalau kayak gitu kita nggak bisa ada interaksi dengan Nggak bisa merhatiin audiensnya kayak gimana gitu. Iya, jangan saya malahan tiba-tiba kita ngisi audiensnya malah ngantuk, Iya. kabur. Orang kita Kita nggak lihat mereka, kepalanya. bahaya kan say juga ya. gitu. Nah itu aku pernah pas SD gitu. Ternyata yang buat akhirnya kita nggak nervous, kita tuh nggak grogi lagi gitu ya, atau kita nggak kayak bingung tuh ngeblank lagi saat kita melakukan public speaking di depan banyak orang. Itu memang kita jangan sungkan untuk memulai dari hal kecil gitu loh. Contoh, Gimana Kak? kalau aku tuh biasanya tuh setiap hari itu ngebiasain ngomong di depan cermin seakan-akan aku lagi ada kegiatan. Beda-beda. Kadang cerita tentang diri aku sendiri di depan banyak orang. Oh ya aku lagi storytelling. Iya. Atau mungkin seakan-akan lagi ada acara, aku nge-MC gitu. Ini padahal gak ada apa-apa gitu. Nah karena ternyata itu tuh akan masuk ke alam bawah sadar Iya, kita. benar. Secara tidak langsung itu akan, kalau kita latih terus-terusan lebih dari 21 hari, itu kan akan menjadi sebuah habit atau akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Makanya aku tuh kalau diem tuh lapar. Gitu ya Kak? Iya, karena aku tuh udah biasa ngomong gitu ya. Itu udah jadi lapar gitu. Terus juga aku punya cara ampuh itu adalah dengan memperhatikan orang. Jadi contoh aku kepengen MC nih. Iya. Aku ikut kegiatan-kegiatan ada MC-nya. Aku tuh selalu memperhatikan MC-nya tuh dari kayak bajunya. Sebelum aku tahu ilmu tentang public speaking, bajunya aku liatin, oh kalau MC tuh bajunya harus kayak gitu ya gitu. Oh cara ngomong salamnya atau permainan kayak gini ya gitu. Sebelum aku tahu kelas public speaking. Iya. Pas masuk ke Amikom kan aku masuk ilmu komunikasi kan. Betul. Kan ada mata kuliah, alhamdulillah tuh ada mata kuliah 1 semester public speaking. Oh langsung itu. Iya kan kita belajar, oh ternyata yang selama ini aku praktekkan di lapangan itu tuh ada teorinya, Iya, nggak iya. cuma sekedar Langsung aja praktek gitu. gitu. Iya ada teorinya terkait cara pakaian kita gimana, gesturnya kita gimana, vokal yang harus kita lakukan itu gimana saat kita contoh acara formal, non formal, bahasa yang kita gunakan itu berbeda gitu kan, gimana caranya audiens tuh nyaman saat kita melakukan public speaking gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu kita belajar itu nggak hanya kita lihat orang, Iya, kita iya. bisa belajar secara otodidak atau aku sering banget lihat YouTube. Iya. Jadi kayak tutorial gitu ya Kak? iya. Ada salah satu yang jadi panutan banget, aku namanya Kak Vina. Itu yang di BUMN gitu. Oh iya kan. tahu. Iya kan? Itu Sering banget lewat TikTok aku Kak. keren banget public speaking gila gitu. Itu maksudnya itu jadi kayak vibrasi positif, Betul. kuantum ruang kosong di diri Iya, kita. iya. Jadi semakin jam terbang kita banyak akan terlatih public speaking. Jadi nggak bakal grogi gitu. Malah ketagihan tahu Iya. nantinya. Kalau semisal udah ngerasain, mungkin sih awalnya ngerasa takut ya, nggak percaya diri ya Kak. Tapi kalau udah dilatih berapa hari Kak? 21 hari lebih gitu ya Kak? Itu 21 hari beli itu memang udah ada penelitiannya. Jadi segala sesuatu nggak cuma public speaking. Iya. Segala sesuatu yang kita sudah lakukan secara konsisten selama 21 hari lebih itu akan menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan. Contoh nasi. Kita orang Indonesia karena dari kecil itu udah lebih dari 21 hari makanya Makan nasi. Makanya kayak sarapan roti itu aneh. Kalau kenyang. Kalau nggak ada nasi nggak makan. Nggak Itu makan. belum makan Iya, berarti. bukan makan. Kan ada kayak gitu kan. Betul. Aku Karena juga ngerasa habit. gitu. Nah kalau udah jadi habit atau kebiasaan kita Betul. Tipsnya gitu ya Kak ya. Iya, Buat jadi nggak latihannya. ujuk-ujuk ya. Jadi Iya, kita bisa nggak mungkin kok tiba-tiba. bangun. Nah kalau boleh jujur, Katina tuh lebih suka menang lombanya atau proses latihannya nih? Kira-kira? Kalau semua orang ditanya pasti pengen menang lomba. Iya gitu kan. benar. Tapi sayangnya mungkin kejuaraan-kejuaraan yang pernah aku bagikan momen tersebut di sosial media aku itu hanya secuplik kalau segelintir aja gitu loh. Yang mereka nggak tahu kan prosesnya. Iya. Jadi Kalau kalau menang aja gitu ya Kak? Kalau ditanya pengen menangnya atau prosesnya, aku lebih ke proses. Karena kayak gini, saat kita ikut suatu perlombaan,
qadarullah kita kok Iya. nggak menang gitu loh. Itu buat kita akhirnya itu belajar. Aku kok belum menang ya? Yang juara 1 coba aku lihat kayak apa? Juara 2 kayak apa? Juara 3 kayak apa? Ketentuan lomba seperti apa? Oh pantes. Harusnya itu vokalnya aku harus seperti ini. Oh iya, aku kostumnya harusnya seperti ini. Buat kita akhirnya mau belajar. Introspeksi diri ya Kak. Nah, jadi lomba-lomba berikutnya Iya. itu kita sudah proper, kita sudah persiapan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi Menang. juara. Iya, betul. Tapi kalau menang terus, jangan salah ya Say, dari pujian tuh bisa buat kita Betul. tumbang. Iya. loh. Gitu. Banyak yang kayak gitu sih Kak. jadi Dari terlena pujian dari itu pujian. karena merasa aku otomatis sudah bisa menang nih di Iya. lomba ini nih karena aku udah mahir gitu kan belum tentu ya Kak. Jadi Karena akhirnya nggak mau belajar. iya, karena terlalu meremehkan dan membanggakan diri. Tapi Iya. kita nggak ada usaha lagi buat kita bangun lebih tinggi lagi. Iya, jadi kayak menyepelekan hal, iya. Padahal kan Allah maha membolak-balikan tangan. Betul. Bisa jadi kita menang di hari ini, di hari kedepannya. Gagal. gitu. Ya kan namanya juga kehidupan ada rodanya ya Kak. Oke, jadi aku Berputar. lebih nekanin di bagian prosesnya karena Prosesnya itu ya Kak. membuat aku jadi seperti sekarang Iya. ini gitu. Jadi menang gak menang pun ya kita kan udah proses ya Kak. Jadi nggak masalah ya Kak kalau nggak menang. Kita pun. bisa diperbaiki di lomba berikutnya kan nggak Iya. cuma 1 kali doang lombanya. betul. Lomba yang mirip-mirip banyak. Asal kita mau cari, kita mau usaha tuh pasti bisa. Kalau ada kesempatan ya ikut aja ya Kak. Betul sekali. Nah, kalau kita tarik di ranah organisasi dan kepemimpinan nih Kak, kan Kak Tina dulu pernah menjadi presiden BEM Universitas Amiko Purwokerto ya Kak. Perempuan loh jadi presiden BEM gitu, kan keren banget loh. Nah, aku tuh pengen tahu Kak, kapan sih pertama kali Kak Tina tuh ngerasa kayak wah jadi pemimpin tuh ternyata nggak segampang itu gitu. Oke. Karena aku yang dari awal aku bilang, aku ikut organisasi tuh nggak langsung pas di kampus. Iya. Aku sudah ikut organisasi tuh dari SMP. OSIS tuh aku udah 2 kali periode aku Iya. ikut di SMP Keren gitu ya. kan. Walaupun kalau orang bilang kan beda antara OSIS di SMP yang Iya, benar-benar belajar sama yang di kampus. di SMA di kampus iya. Gitu. Cuma kan di sini tuh aku kilas balik dulu ya. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya membutuhkan dia bisa memimpin. Tapi bagaimana caranya bekal-bekal yang dia punya tidak hanya dalam satu lingkup. Iya. Kita bisa memberikan dari beberapa lingkup. Kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dia ikuti, kemampuan soft skill, hard Iya. skillnya itu seperti Harus apa? balance ya, Kak? Iya. Terus bagaimana dia di luar sana saat berkegiatan, brandingnya dia seperti apa, pola pikirnya dia seperti apa, itu akan semua jadi satu. Nah, jadi satu itu yang kita gunakan saat kita menjadi seorang pemimpin. Kayaknya nggak asing dan kayaknya masih beberapa lah kita masih dengar sulih suara masuk ke kita. Iya. Kan memang perempuan dari dulu itu kan mohon maaf ya, kita masih kayak belum bisa setara gitu Iya. sama laki-laki Iya, betul. beberapa bidang gitu. Iya. Contoh menjadi seorang pemimpin. Pas aku ikut menjadi presiden BEM itu memang banyak banget yang ragu. Contoh kayak perempuan emang bisa gitu kan. Perempuan tuh udah masuk aja sama laki-laki gitu. Udahlah jadi staff aja lah Iya, gitu. aku lebih percaya kalau pemimpinnya tuh laki-laki gitu. Iya. Secara tidak langsung itu tidak memberikan kesempatan kita sebagai seorang perempuan gitu. Padahal kan kita tidak tahu pemimpin perempuan itu tuh kita lihat ke belakangnya itu bisa membentuk jiwa kepemimpinan itu seperti apa gitu. Karena jujur untuk menjadi seorang pemimpin itu memang gak gampang. Karena pertama kita harus mimpin diri kita dulu. Yang kedua kita harus sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang kita pimpin dari hal kecil, Iya. kelompokan atau kegiatan-kegiatan sosial di luar sana yang akhirnya membentuk jiwa kepemimpinan itu sendiri. Ya, akhirnya dia mempunyai bekal untuk menjadi seorang pemimpin dan masing-masing pemimpin itu mempunyai sifat, mempunyai karakter, mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Ada yang kepemimpinannya tegas, ada yang kepemimpinannya tuh suka ngerangkul. Tapi ya terus gitu ya tujuannya ya merangkul membonding gitu ya Ya kan. kan beda-beda ya beda-beda. masing-masing kepemimpinan gitu. Ada karakternya masing-masing lah ya Kak. Iya. Dan kita memang tidak bisa mempuaskan semua lini saat kita menjadi seorang pemimpin. Betul. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya versi terbaik dari diri kita sendiri dengan bekal yang sudah kita punya, tunjukkan bahwa kita bisa mengemban amanah sebagai pemimpin. Seperti itu. Jadi secara nggak langsung Kak Tina tuh
mematahkan statement bahwa perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin gitu ya Kak. Iya, walaupun memang prosesnya aku akui nggak nggak gampang ya, iya betul. Apalagi banyak yang ya gitu masih benar-benar masih memandang sebelah mata bahwa perempuan tuh bisa menjadi seorang pemimpin dengan memasukkan hal-hal lain yang di luar konteks sebagai seorang pemimpin seperti itu. Itu tapi tantangan. Kalau kita bisa ngelewatin, kita bisa ambil pembelajaran. Iya, Dan suatu betul. saat tidak menutup hal, kita juga bisa menjadi seorang pemimpin lagi. Betul. Karena udah ada pengalaman ataupun basicnya dari pengalaman sebelumnya ya Kak. Jadi kita untuk mulai lagi di mungkin di kedepannya, aku udah ada bekal nih pernah jadi presiden BEM Iya, gitu. betul Walaupun aku sekali. perempuan, aku juga bisa jadi pemimpin gitu ya Kak. Iya betul. Oke, terus Kak Tina pernah ngerasa capek nggak sih? Maksudnya ngerasa kayak, aduh, ini ngapain sih gue repot-repot gitu. Terus yang bikin Kak Tina tetap lanjut tuh apa gitu? Kalau dibilang capek, Pasti ya Kak. capek ya. Iya, kita manusia biasa pasti ada rasa capeknya ya Kak. Ya pasti. Iya, pasti. Kalau dibilang capek ya. Capek banget ya. Apalagi saat kayak semuanya tuh harus buruk jadi satu. Itu kayak capek berat banget. Apalagi kayak kita bingung harus cerita sama siapa gitu Iya. kan. Kayak aku bilang tadi, aku punya kakak perempuan, punya adik laki-laki, punya 2 orang tua. Cuma kan aku tidak selalu harus beban Iya, mereka. karena Aku tipe orang yang kayak kalau aku bisa handle semua sendiri, aku akan handle Yaudah, semua sendiri. Jadi memang keluarga aku tuh jarang banget dengar aku ada masalah. oh. Ya aman-aman. Iya, taunya udah Tina baik-baik aja. Iya, bahkan kayak di kampus nih. Sekarang kan aku kayak dari awal masuk kampus sampai sekarang tuh aku udah pure biaya hidup aku sendiri dari kebutuhan pokok makanan, pokoknya sandang pangan gitu kan, kos, bensin, terus iuran kuliah, bahkan sampai semesteran dari awal semester sampai semester sekarang tuh aku full biaya aku sendiri. Keren sih Kak. Kalau ditanya capek nggak ya, coba bayangkan kuliah, terus harus mikirin biaya kos, makan, iuran, semester, Belum pengeluaran yang lainnya tiba-tiba banget keluar gitu. dan harus dituntut untuk akademiknya bagus. Nah, itu. apa gak gedebek-gedebek banget nih? Iya, untuk bisa mempertahankan IPK. Nah, itu kalau dibilang capek banget karena aku ngerasa semua jadi satu. Betul banget. Orang tua, Iya. aku harus tetap melanjutkan hidup aku. Dikejar sana sini ya Kak. Akademiknya aku harus jalan. Iya. Terus selain itu aku juga harus mencari penghasilan untuk bekal masa depan aku. Oh my god, untuk aku gak gila. Parah saja alhamdulillah ya. Jadi salah satu healing aku kalau capek tidur. Bener sih Kak. Kayak balik lagi yang tadi aku bilang kayak udah bisa tidur aja alhamdulillah banget gitu. Betul sekali. Dulu waktu kecil tidur disuruh tidur tuh Gak ngeyel, mau. gak mau tidur siang, mau main aja gitu. oh my Sekarang God, ya Allah dewasa. balik rumah pengen tidur gitu intinya. Iya. Pengen ketemu kasur gitu ya Kak. Oh sudah dewasa aku pengen tidur. Please tolong kasih waktu aku tidur. Iya. Karena kadang kita kalau misalnya pengen ngeluh nih, aku capek, tapi aku juga ada pemikiran kayak yang capek bukan cuma kamu gitu, yang ngerasa dikejar ini dikejar itu bukan cuma kamu gitu. Jadi aku kadang juga ngerasa nggak pantas buat ngeluh sih Kak. Iya. Jadi Makanya akhirnya kan yang buat akhirnya selalu bertahan Nah, itu iya. lagi-lagi the power of impian. iya betul banget. Aku tuh nempel impian aku tuh. Aku tuh aku pengen beli ini, beli itu tuh aku tempel. Jadi kalau aku capek, Afirmasi itu ya Kak. oh my god, aku pengen itu. Iya. Lihat lagi tuh. Iya. Siapin gitu. Nah, Kak Tina pernah jadi pemimpin waktu BEM juga ini, pernah gak sih? Maksudnya Kak Tina tuh lebih sering dengerin orang atau justru jadi tempat curhat banyak orang gitu? Seorang Kak Tina gitu. Itu kayaknya mirip-mirip ya. Mungkin pikiran orang menjadi seorang pemimpin ya udah mimpin aja. Iya. No, sayang gitu. Aku juga butuh didengar ya. No sayang ya, untuk menjadi seorang pemimpin itu kamu harus siap telinga kanan kiri. Iya. Jadi kayak, Betul. Mbak, aku gini. Ada keluhan ini, keluhan Iya, itu. Mbak, ini aku harus gimana gitu. Ternyata menjadi seorang pemimpin gak cuma mimpin, tapi harus telinganya dua tuh harus dibuka untuk mendengarkan tuh keluh kesahnya itu seperti apa. Ya kadang mikir ini semuanya cerita sama aku nih. Aku cerita sama siapa nih? Iya betul banget. Siapa nih? Aku juga butuh denger nih. Iya, ini aku cerita sama siapa nih? Semuanya ke aku nih. Gitu. Betul. Kalau ditanya itu mirip-mirip sih ya, karena menurut aku itu satu paket gitu, satu paket memimpin, satu paket untuk tugas kita adalah mendengarkan keluh kesah atau cerita dari bawah-bawahannya kita gitu. Ya walaupun kadang di titik ini aku cerita sama siapa Iya. gitu. Oke lah gak masalah kayak gitu. Bisa batasi sendiri gitu. Yang penting dengerin mereka cerita gitu. Apa pernah gak sih Kak Tina malah podcast sendiri di motor gitu nih? Karena saking pengen didengernya gitu. Kadang aku juga rasa gitu Kak, sering
my god, itu tuh yang kayak dilakukan banyak orang. Iya, iya. Kayak, lampu merah lama banget. Iya, sembari cerita gitu. Coba kalau aku gini-gini, coba aku kalau gitu-gitu gitu kan. Paling kayak gitu sih. Oke. Jadi intinya pemimpin juga butuh didengar ya kak. Ya. Gak cuma hanya mendengarkan ya. Iya, karena pemimpin juga manusia Berkeluh gitu. kesah tuh patut ya kak, masih patut gitu. Tapi sayangnya tuh di orang-orang tuh masih menetap di pikiran bahwa kan kamu pemimpin. Iya betul. Harusnya kamu bisa dong. Kamu harusnya lakukan ini dong gitu. Iya. Jadi, oh iya, aku lupa kalau aku manusia. gitu. Gitu doang Iya kenapa enteng banget ngomongnya ya kak. Maksudnya ya kita juga manusia biasa yang masih wajar kalau misalnya kita berkeluh kesah lah, apalagi kalau kita capek gitu. Tapi nggak apa-apa, akhirnya buat proses pendewasaan dari diri Iya kita betul, juga. balik lagi ke pendewasaan kita ya kak. Betul. Ya walaupun prosesnya agak ya Allah banget. Betul sekali. Nah kalau dilihat juga di Instagram, di WhatsApp kan kita jam-betulan ya kak. Nah selain kuliah dan organisasi juga Kak Tina kan lagi sering nih upload tentang bisnisnya Kak Tina, baik skincare, terus apa lagi ya kak? Make up. Nah betul banget. Itu pernah gak sih dari usaha Kak Tina itu tuh mulai merasa suntuk ataupun bosen gitu dalam berbisnis tuh? Kayak pernah di fase kayak, ih kok aku capek banget ya bisnis gitu. Kayak udahlah lanjutinnya besok-besok lagi aja gitu. Lagi untuk kuliah bisnis kan aku dari SMK. Kelas 1 kan, itu 16 tahun aku. Iya. Gak ada pengalaman bisnis aku, cuma karena aku suka ngomong doang gitu. Makanya aku ya manfaatin suka ngomongnya aku itu gitu. Jadi kayak aku juga pernah loh bisnis tuh, mesti sampai teman-teman aku sampai dibully sama teman-teman, sampai dibully sampai kamu niat nggak sih buat sekolah? Iya. Sampai teman-teman dia gitu, apa sih buka Facebook isinya status Iya, tentang iya. jualan mulu, bisnis mulu, itu kayak kata-kata yang Tapi memang hal kayak gitu stereotipnya tuh buruk kak, skeptisnya tuh negatif. Karena aku juga waktu SMA dulu kalau semisal ada teman yang jualan kayak, kamu niat sekolah nggak sih, jualan sekolah gitu. Padahal kan mohon maaf, gak semua anak tuh beruntung terlahir di ekonomi yang berkecukupan. Ada sebagian anak yang mereka harus usaha Iya, diri betul. sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Betul Itu banget, aku iya. gitu. Jadi, ya gitu. Jadi pas bisnis kalau dibilang suntuk atau capek gitu tuh, pertama karena memang aku punya impian yang kuat, aku pengen apa dari bisnis itu. Yang kedua kalau dibilang capek, manusiawi capek gitu kan. Iya. Cuma aku tuh tipe orang yang melakukan sesuatu dimulai dari hal minimal sedikit ya, ada yang aku suka, aku mulai dari itu. Itu sebagai salah satu cara aku untuk menimbulkan rasa cinta, Iya betul. rasa nyaman dari apa yang aku lakukan. Karena kalau kita ada, maksudnya sesuatu hal yang udah kita sukai, meskipun itu capek ya kak, tapi kan tahu. iya kalau misalnya kita suka, enjoy jalannya ya bakalan lanjut aja gitu. Iya itu aku mulai dari masa SMK aku di bisnis ini enjoy banget. Aku memang suka ngomong, aku suka nih review kayak gitu. Walaupun ya sama teman-teman seperti itu gitu. Ya biarlah orang berkata apa ya kak. Iya sampai sekarang nih masih aja ada kayak gitu. Masih ada gitu kayak jualan mulu. Niat kuliah gak sih? Iya, oh my god. Sekarang tuh malah di posisi aduh kayaknya aku udah kenyang di posisi SMK di kayak gini. Berarti gitu. dapat cibiran omongan gitu udah, maksudnya sama Kak Tina tuh udah angin lewat aja gitu ya kak. Oh Itu iya. udah apa ya? Bener sih emang harus gituin aja, nggak usah diladenin gitu. Iya, udah bukan jadi makanan aku lagi. Iya, karena iya. dari dulu gitu. Jadi kayak malahan kalau aku kasih panggung ke mereka nih, untung nih buat mereka, rugi dia aku. Makanya ya udahlah, yang penting aku mah sekarang fokus nunjukin aja. Aku nunjukin bahwa yang aku jalani bisnis sekarang tuh bisnisnya bagus, Halal juga, betul. yang pasti tidak merugikan mereka. Nah iya betul. Kayak kenapa ya mereka tuh nggak merasa dirugikan? Maksudnya apa sih motivasi mereka buat mencibir segala sesuatu yang itu tindakannya itu positif gitu ya kak? Iya, kayak emang kebahagiaan aku merasa kebahagiaan. Nah gitu loh. Kayak kata-kata itu tuh pasti banget. Maksudnya di benak aku tuh kayak, ya aku tuh bahagia nggak akan ngerugiin kamu kok. Maksudnya kamu nggak usah banyak cibiran deh gitu. Ya karena kebahagiaan orang lain itu tidak akan kok mengurangi kebahagiaan di porsinya kita. Nah iya, semua udah ada porsinya masing-masing ya kak. Betul. Nah, Kak Tina kan dari tadi udah sharing-sharing kayak banyak banget kegiatan yang diikutin, baik bisnis, terus lomba, terus organisasi gitu. Pokoknya banyak banget Kak Tina tuh ngurus hal segala macam di berbagai bidang intinya ya Kak. Nah, pernah gak sih Kak Tina tuh ngukur segala sesuatu yang udah Kak Tina lakuin itu adalah ambisi sehat atau malah udah lewat batas gitu Kak? Ada bingung. Iya.
Gimana? Mungkin karena udah ambisnya tuh udah bertahun-tahun. Udah dari kecil ya kan? Iya, makanya udah bingung antara ini ambisku berlebihan atau masih di batas wajar. Iya, Itu sampai beda. Membingungkannya itu ini bener gak sih? Ini salah gak sih gitu. Tapi aku selalu memegang standar yang penting tidak merugikan orang lain. Betul. Itu emang salah satu apa ya Kak? Pegangan kita lah, biar kita tuh tetap termotivasi dan nggak mudah jatuh kalau misalnya kita dapat omongan yang nggak enak dari orang lain gitu. Terus nggak ngerugiin diri aku. Iya. Akunya nggak mengorbankan diri aku untuk sampai sakit atau apa, itu menurut aku masih di batas wajar gitu. Kalau aku tuh malah hidup nggak ada tantangan, nggak ada ambis tuh kayak apa sih hidup? Iya, kayak flat banget. Iya gitu loh. Iya. Kayak sehari nggak ada kegiatan, ngapain sih ini kegiatan gini doang? Mungkin karena udah terbiasa ambis. Terbiasa ya Kak. Gitu. Betul Jadi, sih, betul. Tapi menurut aku tetap harus tahu batasnya. Maksudnya karena kadang aku sering kecewa dengan rasa ambis aku. Ya kan kadang ya hal yang kita ambisin itu kan nggak selalu terwujud. Tapi kadang udah effort banget tapi nggak terwujud, itu kan kadang buat kita kok gini sih gitu. Jadi itu buat refleksi buat diri aku sendiri. Ambis boleh, tapi saat kita tidak mencapai ambis itu, coba untuk mulai menerima. Iya, jadi jangan dipaksain ya Kak. Betul. Iya. Oke. Terus Katina tuh dengan yang aku lihat dan aku nilai itu Katina bener-bener perfeksionis banget gitu. Keren banget. Keren banget gitu loh, pokoknya bener-bener orang lihat Katina tuh aku tuh bukan apa-apa lagi gitu dibandingkan sama Katina, kayak aku ngobrol sama Katina aja. Pokoknya gak setara banget gitu lah intinya. Nah itu Katina pernah gak sih merasa insecure gitu? Gitu seperti yang kau bilang ya, aku tuh orangnya perfeksionis. Aku perfeksionis. Aku juga orang koleris. Iya. Aku Aries. Iya sama Kak. April juga ya. Sama. Aduh, kayak udah jadi satu deh perfeksionisnya. Iya Jadi, betul. apa ya? Kalau dibilang pernah insecure apa enggak? Pernah. Contoh, aku kepengen setara. Ya, aku kepengen setara. Tapi orang yang ingin aku setarain, aku tuh belum bisa mencapai biar setara dengan mereka, gitu loh. Itu buat aku insecure. Kok bisa ya orang lain tuh seperti itu, kok aku enggak gitu. Tapi ternyata itu salah. Mau sampai kapan kita tuh harus memenuhi ekspektasi untuk orang lain? Nah, ya betul. Itu karena diri kita, mereka gitu ya Kak. Aku mulai untuk memberi makan itu loh ke diri aku, bahwa stop untuk memberikan hal ekspektasi yang bagus buat orang lain, tapi kamunya itu nggak bahagia. Iya. Ngikutin standar orang lain ya nggak bisa ya Kak. Iya, capeknya betul. di diri kita gitu ya. Terus kalau aku lagi ngerasa aku manusia, kalau aku ngerasa insecure, menurut aku itu wajar. Cuma insecure aku itu kalau dilanjutin gitu kan malah merugiin aku sendiri kan. Kalau insecure tuh kayak minder, merasa ketinggalan gitu ya Kak. gak percaya diri, ngerasa ngelakuin apapun padahal kita tuh mampu loh, tapi kalau insecure tuh kayak udah betul. Nah itu mulai membatasi diri aku sendiri. Kalau aku ngerasa insecure, semua orang tuh pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Saat diri aku insecure, aku mengatakan diri aku sendiri, boleh kamu insecure di A kalau memang kamu punya kekurangan A, tapi kamu jangan lupa kamu punya kelebihan B yang menutupi kekurangan kamu. Tinggal pilih nih, mau fokus kekurangan yang aku punya jadi bahan insecure, atau aku fokus ke kelebihan aku semakin berkembang gitu. Kan juga belum tentu yang kita punya tuh dimiliki sama orang lain ya Kak. Betul Nah sekali. itu sebagai salah satu pegangan juga sih Kak, biar kita tuh gak insecure mulu tapi harus bersyukur gitu. Karena apa yang sudah kita punya sekarang, apa yang kita sudah dapat sekarang, apa yang sudah kita capai sekarang, yang sudah kita miliki sekarang, bisa jadi itu adalah doa orang lain yang lagi diusahakan dengan sebegitunya. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Betul. Jadi kita jangan fokus sama kekurangannya kita terus ya Kak. Kita juga pasti punya kelebihan yang mungkin di orang lain tuh nggak punya gitu. Malah harus fokus kelebihan untuk semakin dikembangkan. Nah itu, jadi jangan stuck terus bahwa misalnya nih Kak, banyak banget sih kasus-kasus yang mungkin aku masih selalu komunikasi nih, tapi aku masih takut, masih minder buat ngomong di depan umum gitu kan. Maksudnya dia tuh masih terfokus dengan rasa insecure itu, rasa nggak percaya diri itu, tapi dia tuh enggan untuk memulai gitu kan. Maksudnya sayang banget kalau misal nggak dilatih dulu, nggak dicoba dulu, tapi udah merasa insecure dulu gitu.
Nah, kalau semisal di dalam pembisnis ataupun di dunia bisnis Kak Tina tuh pernah ngerasa insecure tuh kayak di dalam dunia bisnis gitu gak sih Kak? Kayak bisnis mereka tuh lebih unggul nih dari aku misal, ataupun lebih laris daripada punya aku gitu. Dan yang membuat Kak Tina tuh merasa tetap terjaga ibaratnya kewarasannya lah ya, kayak semisal it's okay, nggak apa-apa kalau semisal bisnis aku tuh lebih, maksudnya belum selaku bisnis mereka gitu. Itu apa Kak? Kalau dari aku sendiri tuh, aku selalu kepengen belajar dari orang lain. Jadi aku tuh selalu memperhatikan, aku mencoba berpikir, habis itu aku coba modifikasi, gitu loh. Jadi, oke, orang yang udah berhasil, kita lihat nih orang yang berhasil, kira-kira mereka ngapain aja sih kesehariannya? Iya ya. Kegiatannya seperti apa sih? Ulik gitu ya Kak? Iya, Diulik. kita ulik, kita coba cari. Terus dengan apa yang kita lakukan nih sekarang, aku udah ngelakuinnya sampai B. Orang lain ternyata bisa dapat hasil segitu karena udah usahanya sampai Z. Iya betul. Kan nggak, maksudnya nggak make sense aja kita usaha baru sampai B, hasilnya P-nya sampai Z gitu. Betul sekali. Jadi kadang tuh orang lupa pengen hasil besar. Iya, usahanya benar. Kasusnya di mana-mana ya. Nah, jadi motivasi buat aku adalah saat orang-orang bisnisnya yang sudah semakin berkembang, lebih berkembang dulu, lancar dulu, laris manis gitu kan. Akhirnya aku pengen belajarnya itu apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka lewati, apa sih yang mereka doakan, Iya. usaha sebagaimana sih bisa sampai di titik itu. Nah itu yang buat diri aku tuh oke, aku harus semakin berusaha gitu. Karena ternyata setelah sering-sering dengan mereka tuh yang pebisnisnya keren, hebat, penghasilannya tuh per bulan bukan lagi jutaan ya, Iya. tapi ada yang sampai udah puluhan juta, lebih Iya, dari betul. 100 juta per bulan. Itu gila, dahsyat banget usahanya gitu loh. Sholat 5 waktu yang gak pernah telat, Istirahat bahkan nggak pernah ya Kak? iya, istirahatnya cuma sebentar. Iya. Ditambah lagi sunah-sunahnya Iya, amalan sunahnya. sodakohnya gitu loh. Mungkin kita iya sodakohku tuh baru segini. Orang yang penghasilan sampai 100 juta gitu satu per bulan, aku yakin lah 2,5%-nya itu Iya. sedikit. Iya, say. betul, Jadi betul. pengen kalau dapat hasil besar ya salah satu kita sudah ngeluarin apa sih, kita udah usaha apa sih gitu loh Mas. Jadi itu yang akhirnya jadi motivasi buat aku. Oke, aku kalau mau berkembang aku juga harus usaha seperti ini gitu. Harus ada usaha buat dapat Betul. Kalau semisal kita nggak ada usahanya tapi pengen hasilnya maksimal, malah jadi pertanyaan nggak sih Kak? Kayak kita proses apa tapi kita dapat hasil yang iya. maksimal gitu. Soalnya ada rasa kepuasan tersendiri Betul. saat Iya. kita benar-benar berproses tuh kayak pas kita dapet tuh ya Allah. Meskipun bagi gue hasilnya nggak seberapa, tapi kalau kita prosesnya dinikmatin, dijalani dengan benar, menurut aku hasil yang nggak seberapa itu nggak apa-apa sih. Maksudnya, yang penting kita udah ada prosesnya gitu. Ini buat bahan cerita anak cucu nanti. Iya, bener juga sih Kak. Nah, kalau semisal dikilas balik lagi nih Kak ya, kalau semisal Kak Tina ketemu sama Kak Tina yang dulu misalnya, kalau di ingat-ingat lagi nih, flashback lagi gitu, yang baru masuk kuliah ataupun bahkan yang di fase yang menurut Kak Tina itu fase yang terberat gitu dalam hidup Kak Tina. Kak Tina tuh bakal ngapain sih? Bakal peluk kah, marah, atau mau bilang apa ke Kak Tina sendiri gitu? Terharu ya Kak? Belum apa udah terharu ya Kak? Kasian ya lihat aku. Enggak sih Kak. Kayaknya kalau aku ketemu aku yang dulu, aku bakal berterima kasih. Ya. Terima kasih ya kamu sudah berusaha dengan sebegitunya. Terima kasih kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih kamu sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kamu. Sampai akhirnya tuh aku bisa seperti Tina yang sekarang. Iya, Aku di titik bisa sekarang. berada di posisi ini. Iya. Aku bisa mendapatkan impian-impian yang bagi aku mustahil gitu. Gak apa-apa Kak, nangis aja gak apa-apa. Aku udah dapetin itu di depan Iya. mata aku gitu. Jadi, terima kasih aku dulu sudah berusaha keras sebegitunya sampai aku bisa seperti ini. Dan Kak Tina tuh patut buat dapat ini semua gitu ya. Iya gak sih? Bener gak sih? Kayak mana gak sih kamu ke diri sendiri bahwa ternyata ini yang aku pengenin gitu. Ini yang harusnya aku rasain dulu, tapi dulu aku harus berjuang dulu buat dapetin ini semua gitu. Soalnya dulu kalau lihat orang yang sukses berprestasi itu aku sekarang kayak gini. Kapan ya aku bisa seperti mereka? Dan sekarang aku tuh di posisi yang dulu aku bayangin. Iya betul. Bahkan kayaknya aku nih yang harus bilang kayak gitu nih. Kapan ya aku kayak Kak Tina gitu. Ruang kosong doang. Iya gak sih? Nah,
Setelah sekian banyak pencapaian dan tujuan yang Kak Tina impiin ya, impian yang Kak Tina inginkan gitu ya. Tapi pernah ada gak sih kayak sesuatu yang pengen Kak Tina lakuin ataupun Kak Tina dapetin di saat ini, tapi Kak Tina sampai sekarang tuh masih simpen karena merasa takut gitu? Pernah ada gak? Aslinya aku tuh kepengen jalan-jalan luar negeri. Aku pengen banget jalan-jalan luar negeri, tapi uang aku sendiri gitu loh. Iya. Dari SMK. Cuma belum kerealisasi gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah tuh langsung kasih hadiah tersebut di tahun ini. Iya. Gimana tuh Kak tahun ini? Wah, ada apa nih Kak dari Kak Tina? Spill aja dulu. itu salah satunya ya. Iya, iya. Senang. Kalau dibilang itu masih ada lah, kayak kepengen banget ngumrohin orang tua. Iya, wishlist banget dalam hidup ya Kak. Bener. Aku kepengen bener-bener nyelesain S1 tuh murni dari uang aku sendiri. Terus siapa sih yang gak kepengen setelah S1 lanjut S2? Betul. Itu salah satu target aku, kepengen lanjut semoga S2 ya. Semoga bisa ya Allah. Amin. Doa terbaik ya, iya. Amin. Pasti. Gitu ya. Ya banyak banget hal-hal lain lah yang nggak kepengen hanya untuk diri aku sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu, tentunya. Nah, kalau semisal someday nih, semua tuh spotlightnya tuh padam gitu ya Kak. Kak Tina pengen dikenal orang tuh sebagai apa sih? Aku gini, dari setiap aku kepengen apapun, aku tuh meminta ke Allah tuh, contoh aku pengen beli motor waktu SMK, Allah, aku pengen punya kendaraan motor gitu. Kasian kalau ada anak-anak sekolah udah kesiangan, angkotnya nggak datang. Aku kepengen deh punya motor biar bisa boncengin mereka buat bantuin mereka. Atau mungkin ada orang ke pasar, aku pengen boncengin. Jadi aku punya impian tuh, aku selalu melibatkan orang lain Terus yang butuh gitu ya. Sih aslinya biar lebih cepat terrealisasi, karena bukan hanya untuk kita bermanfaat. Iya betul. Tapi bermanfaat. Membantu orang lain juga. Bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi impian-impianku tuh rata-rata aku bawa orang lain ke dalam impian-impian aku gitu loh. Nah itu yang akhirnya buat aku tuh dengan impian-impian yang aku kepengen dari awal gitu ya. Gak cuma motor ya, dulu aku pengen HP buat konten gitu. Aku juga sama gini, kalau aku pengen beli HP yang kameranya bagus gitu, nge-support lah pokoknya. Biar teman-teman aku tuh kalau foto tuh gak pada bingung. Bener, aku beli tuh HP-nya gitu loh, dengan harga yang lumayan ya. Iya. Realnya bener, HP itu tuh HP rakyat. Kayaknya kalau dibuka HP dipegang sana sini, foto siapa ini? Nih kelompok siapa? Iya. Tiba-tiba di HP gue gitu. Aku public speaking aja. Iya. Kak Tina semua nih yang ngirim foto. Bahkan Kak Tina sendiri nggak ada di frame. Iya. Sering banget dapat foto kayak gitu guys. Iya, jadi dari situ akhirnya aku punya satu keinginan ini. Aku sekontak WhatsApp itu ada beberapa orang yang nggak aku kenal loh, dan aku lupa aku kenal mereka dari mana gitu. Suatu ketika kemarin tuh aku posting ya kegiatan aku yang aku alhamdulillah lolos, ada yang komen, ya Allah Mbak seneng banget ya, aku ikut seneng. Iya. Aku tuh nggak kenal sama Mbak Tina, ya Allah aku tuh bangga. Iya, aku baca storynya kakak ya. Iya, keren ya. Ternyata tiba-tiba orangnya buat status gitu, dan aku lupa aku ketemu dia di mana. Siapa gitu? Iya, aku nggak kenal Kak Tina, nggak kenal aku, tapi tiba-tiba motorku mati, aku dibantu Kak Tina dorongin sampai bawah, aku malah suruh duduk manis nungguin motor. Itu aku udah gak kepikiran, gak inget sama sekali. Nah, tapi justru kebaikan Kak Tina yang diinget sampai kapanpun itu Kak kuncinya. Ya karena prinsipku tuh aku harus berbanyak rekening kebaikan. Iya. Karena aku nggak tahu kapan aku butuh cair rekening kebaikan tersebut. Karena siapa tahu kesusahan, kesulitan yang aku alami sekarang kok kerasa mudah. Siapa tahu itu adalah rekening kebaikan yang betul. Itu mencair. Jadi aku kepengen sampai kapanpun aku pengen dikenal oleh banyak orang bahwa apa yang aku punya sekarang, apapun pencapaian aku itu tidak hanya untuk diri aku sendiri. Aku kepengen orang lain ikut merasakan, ya. Orang lain juga senang. Kena dampaknya ya Kak. Orang lain tuh happy. Jadi ingin bermanfaat buat orang sekitarnya kayak. Ya jadi aku hidup bukan hanya untuk diriku sendiri gitu, tapi juga untuk orang lain gitu. Ya, betul. Karena ya aku kan nggak tahu ya umurku tuh sampai kapan. Jadi aku berprinsip aku akan memaksimalkan selama aku masih hidup. Betul sih Kak, karena
manusia itu kan gak selalu ngingat kita tentang kebaikannya aja. Bahkan kejahat ataupun keburukan kita sedikit dibandingkan sama kebaikan kita yang lebih banyak, langsung hilang seketika, sekejap gitu ya. Padahal keburukan kita tuh, iya, kita balik lagi, kita manusia biasa ya. Keburukan yang udah kita kasih ke mereka tuh mungkin gak seberapa sama kebaikan yang udah kita kasih. Tapi kebanyakan manusia itu lebih memilih kita dengan keburukannya. Entah itu karena merasa dirinya tersaingi atau kayak, ya aku gak suka aja lihat kamu gitu ya Kak. Tapi ya itulah manusia gitu ya Kak. Ya makanya aku pernah punya masa lalu yang begitu kelam. Pendidikan aku, prestasi aku turun, karir yang udah aku bangun berantakan, aku hampir stres gitu ya. Aku pernah di posisi itu, orang-orangnya pun yang membuat aku berada di posisi itu aku masih ingat. Tapi maha baik Allah membuat aku tuh untuk tidak membenci mereka. Malah aku gimana caranya aku tetap bisa berbuat baik. Aku anggap semuanya itu nggak ada, bahkan kayak ada acara-acara penting aku datang loh dengan aku yang sudah bisa ikhlas. Iya, udah berdamai ya Kak. Enggak ada apa-apa. Aku selalu dukung, aku selalu support kamu. Aku bersyukurnya itu Allah kasih aku hal tersebut. Tapi kalau kayak gitu justru Katina yang menang sih. Maksudnya Katina mau berdamai dengan keadaan seperti itu loh. Mereka rata-rata kaget. Kaget kan? Kaget dan malah malu gak sih Kak? Iya gak sih, maksudnya dia aja udah bisa berdamai gitu loh. Tapi aku masih gini-gini aja gitu. Cukup dia yang jahat ke aku, itu sakit. Iya, betul. Jangan sampai aku jahat ke dia, karena dia bakal ngerasain apa yang aku rasain. Dan nanti kalau misalnya kita sama-sama ngejahatin, kita gak ada bedanya sama mereka. Iya, betul. Dan takutnya malah aku yang terlalu berlebihan balesnya. Malah aku yang menzolimi mereka ya. Betul, iya. Tangan Allah aja yang ada pembalasannya sendiri gitu ya Kak. Sekali. Oke Kak Tina, kita udah ngobrol berapa lama ya Kak? Kita maksudnya udah gak kerasa ya, tapi asik aja gitu. Maksudnya dengan obrolan Kak Tina ini bisa jadi bekal buat mahasiswa, bukan hanya untuk Amikom aja, tapi untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin merasa ada di fase kayak Kak Tina juga, tapi bingung harus kayak gimana, harus kayak aku di posisi terpuruk nih, aku harus ngapain gitu biar supaya mencapai tujuan aku, biar mencapai apa yang aku inginkan. Nah, mungkin setelah lihat video ataupun podcast dari Kak Tina ini, mereka dapat terinspirasi dan termotivasi ya Kak. Maksudnya dia tuh merasa bahwa aku gak sendirian. Ada loh sosok inspirasi dari Universitas Amikom Purwokerto, yaitu Kak Tina Trisnawati, yang mungkin bisa menginspirasi aku, bisa memberikan bekal ke aku gitu. Sebagai Kak Tina yang dicap sebagai wanita independen ya Kak. Iya gak? Iya lagi. Gak apa-apa kan? Makasih banyak ya Kak udah jadi bintang pertama di podcast perdana kita dari HMPS Ilmu Komunikasi. Serius, ngobrol kali itu bukan cuma soal prestasi, tapi juga soal perasaan, proses sampai terharu tadi ya Kak. Tapi di sisi lain mungkin juga orang lain belum pernah yang dengar dari Kak Tina secara langsung gitu. Nah ini kesempatan ataupun momen yang pas buat Kak Tina ngeluapin semuanya gitu. Semoga yang dengerin ini juga bisa dapat semangat yang baru juga buat jalanin versi terbaik dari dirinya masing-masing. Kayak kita tuh nggak mungkin ngikutin standar orang lain ya Kak, karena kita juga punya porsinya diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa untuk melakukan hal yang orang lain bisa tapi kita nggak bisa ya Kak. Baik lagi ya Kak. Oke Kak Tina, mungkin ada statement buat closingan di podcast ini, mungkin motivasi buat mahasiswa di luar sana yang mungkin bisa memberikan semangat sama mahasiswa di luar sana. Mungkin aku perlu garis bawahi, garis bawahi banget, bold lah, pokoknya harus bold banget, merah gitu ya Kak. Iya. Teman-teman yang sekarang lagi berproses, entah itu ikut lomba, entah itu lagi mencari pekerjaan, entah itu lagi memulai bisnis atau memulai karir, jangan hanya melihat orang itu pas setelah sukses atau mendapat pencapaian tersebut, tapi coba tanya ke belakang, apa nikmat yang sudah Allah ambil dari orang tersebut, pencapaian yang prosesnya itu seperti apa yang sudah dilalui, nangisnya berapa kali, bangunnya berapa kali, dicaci, dimaki, dihina, direndahin, disepelein, komplit tuh ya, itu seperti apa yang udah dirasain gitu. Contoh lihat lomba-lomba yang aku juarain gitu kan, sampai di kampus ini gitu, sampai tingkat nasional kemarin. Itu jangan hanya dilihat dari lomba aku. Dulu pas awal mula ikut lomba aku gak pernah juara ya, aku gak pernah juara gitu. Sampai sekarang akhirnya aku bisa juara sampai tingkat nasional. Itu gak ujuk-ujuk. Aku dulu pernah beberapa kali lomba-lomba aku gak pernah juara. Terus aku bisa
public speaking, ngomong di depan orang, tidak ujuk-ujuk seperti itu. Aku pernah mempermalukan diri aku sendiri, itu sudah pernah jadi pembelajaran buat aku. Menjadi seorang wirausaha, hasilnya wah enak ya, keren, banyak gitu. Tapi kamu juga harus tahu, aku pernah rugi waktu, tenaga, bahkan uang yang tidak seberapa di posisi aku masih muda. Terus selain itu aku juga menjadi seorang pemimpin. Iya. Wah, Langsung jadi kan gak mungkin ya Kak. jadi seorang pemimpin itu tidak ujuk-ujuk seperti itu. Aku pernah direndahkan, aku pernah diragukan oleh orang. Untuk bisa menjadi diriku menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya butuh waktu 1 malam, tapi aku perlu menempanya, berproses. Itu bertahun-tahun, berkali-kali dalam banyak sekali acara ataupun kegiatan yang saat itu mungkin kalian lagi pada tidur, lagi bermain, aku sudah melewati Berjuang gitu. Iya, betul. jadi dari segala yang aku dapetin pencapaian sampai sekarang ini, jangan pernah lihat hanya dari pencapaian aku aja. Coba tanya Lihat ke belakang ya, apa prosesnya udah lewatin gitu ya Kak. bagaimana kilas balik impian-impian yang dulu bagi aku mustahil, sekarang berada di depan mata, tinggal berangkat aja tuh kayak itu dulu mustahil bagi aku. Berarti kalau dulu bagi aku mustahil, tapi sekarang aku bisa. Teman-teman semuanya sama-sama manusia, kayak aku sama-sama makan nasi, apalagi sama-sama orang Indonesia. Iya, orang Jawa juga ya. Kita punya kesempatan. Yang membedakan adalah kita mau nggak sih berusaha, Mau mulai gak sih atau mau stuck di situ-situ aja? kita mau berdoa apa enggak sih. Dan terakhir jangan pernah menutup kemampuan dan diri kita itu hanya sampai di level yang menurut kamu gampang. Coba deh kamu keluar dari zona nyaman kamu. Coba mulai dari tingkat sekolah, lanjut ke kecamatan, kabupaten, lanjut ke tingkat regional, lanjut ke tingkat provinsi, lanjut tingkat nasional, dan jangan pernah menutup kemungkinan kamu juga bisa go internasional dengan usaha, kemampuan dan proses yang sudah Betul. aku yang sekarang insya Allah akan menjadi gambaran buat teman-teman siswa nanti. Betul, keren ya Kak. Pokoknya Kak Tina tuh bener-bener ya, semoga aja untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ngelihat podcast kita yang mengundang narasumber Kak Tina Trisnawati, yang dimana itu adalah sosok inspirasi yang ada di Universitas Amikom Purwakarta itu sendiri, sebagai dicap sebagai wanita independen lah, wanita berprestasi lah, sebagai sosok bintang juga di podcast kali ini. Semoga juga kalian dapat merasakan hal yang sama ya Kak, bahwa kita tuh ingin mencapai segala sesuatu pun impian tuh pasti ada prosesnya, nggak mudah juga dan nggak langsung juga, nggak instan juga, karena semua butuh proses gitu ya Kak. Oke, Kak Tina Trisnawati, terima kasih banyak banget waktunya yang udah nyempetin baik waktu, tenaga, pikiran bisa sampai duduk di sini ya Kak. Buat inspirasi mahasiswa di luar sana, khususnya aku juga terinspirasi Kak. Maksudnya aku masih semester 4 ya, kayak wah jenjang aku masih panjang banget nih buat kayak Kak Tina. Masih ada waktu gitu. Jadi kuncinya itu kita nyoba ya Kak. Kita nyoba, kita jangan insecure, kita jangan nurutin standar orang lain yang mungkin orang lain gak punya tapi kita punya gitu. Dan kuncinya itu harus bersyukur gitu ya Kak. Oke, makasih banyak Kak Tina yang udah nyempetin waktunya. Pokoknya udah effort kesini nih Kak. Maksudnya udah mau sharing-sharing yang baik itu dari pengalaman Kak Tina, perasaan Kak Tina, pikiran Kak Tina gitu, yang mungkin ilmu yang gak Nina dapetin dari mana, tapi kita dapat ilmunya dari Kak Tina gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bincang Bintang Podcast HMPS Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwakarta. Bye.